Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini di acara kesayangan kita di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, acara Speakulum, Speak Up, Open Your Mind. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau sangat kompeten di bidangnya. Ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Rita Fitrianingsih, MKes. Selamat datang dokter. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar dokter? Fine, I'm fine. Sehat. Sehat. Oke. Masih semangat ya dok ya? Selalu always. Selalu always ya dok ya. Nah ini yang menjadi contoh buat saya dok ya. Ketegasan beliau, semangat beliau yang saya patut sangat saya contoh sekali dok. Dok, gimana dok setelah COVID dok? Setelah COVID kita bergerak untuk urusan lain lagi. Sambil tetap terus waspada terhadap COVID. Betul dok. Terus maju ya dok ya. Terus maju. Program yang lain. Okay. Never ending ya. Never ending ya dok ya. Siap. Dok, sedikit nih dok. Ingin perkenalan diri lah dok. Siap. Saya ingin mendekatkan kepada dokter ya dok ya. Siap. Secara personality ya dok ya. Dok, lahir di Purwokerto. Oke. 23 Februari dok ya. Betul. Oke. Tahunnya jadi sebut ya dok ya? Boleh disebut juga. Sudah senior. Sudah senior ya dok ya. Tapi belum lansia lah dok lah. Sudah 55 tahun ke atas. Tapi tetap semangatnya remaja ya dok ya. Siap. Dok, dulu dari Undip ya dok ya? Ya. Tahun 89? Lulus tahun 89. Ya. Dok sedikit dok. Dokter lahir di Purwokerto, di Undip, kok bisa ke Sukabumi dok? Kok bisa ke Sukabumi ya? Bapak ibu saya dulu guru ya, jadi dok. Beliau kalau guru zaman dulu itu kewenangannya ada di pusat, ditempatkan di seluruh Indonesia. Kebetulan Bapak ibu saya orang Semarang, beliau ditempatkan di Purwokerto. Lahirlah saya di sana. Tapi kemudian move ya ke Semarang lagi, dan di sanalah saya dibesarkan di Semarang. Begitu ceritanya. Dok kangen nggak ke Semarang dok? Setiap tahun saya datang ke sana. Iya, jadi nggak pernah kangen. Oh iya. Betulan saya kan lama dok, saya kuliah di Semarang 7 tahun. Meskipun saya orang Sukabumi tapi kangen aja ke sana dok. Berarti kita satu kota ya? Satu kota dok ya. Gak pernah tinggal lama di Semarang dok. Alhamdulillah. Di mana dok Semarangnya dok? Saya di dekat lapang sepak bola Citarum. Oh di situ. Kamu pasti di atas. Tahu dok. Ya di apa namanya? Dekat rumah sakit Panti Wiloso. Betul. Di situ ya. Dok berarti kecil lama di Semarang ya dok ya? Lama di Semarang. Di Semarang ya. Dari TK ya. Dari TK ya dok ya. Oke. Dok ini nih kita akan membahas tentang BIAN dok. Siap. Imunisasi, bulan imunisasi anak nasional. Betul dok. Dok sebelum mengarah ke intinya dok, ini tuh kalau kita flashback ke belakang ya dok ya, kan ada beberapa program kesehatan yang digadang-gadang oleh pemerintah ya dok ya. Ada PIN, ada BIAS dan sekarang BIAN dok. BIAN. Itu tuh ada bedanya nggak sih dok? Ya, pada prinsipnya sama, yaitu memberikan kekebalan kepada anak-anak kita, para anak-anak kita yang akan menjadi generasi emas tahun 2045. Pemberian kekuatan atau kekebalan pada anak-anak kita tentunya adalah dalam rangka mereka agar terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Bisa melalui beberapa tahapan, salah satunya berdasarkan usia. Jadi maka tadi Adam sebut ada bias itu di anak sekolah ya. Betul. Itu memang sudah rutin kita kerjakan dari sudah lama kita menjadi program pemerintah ketika ada penguatan vaksinasi tertentu di tingkat anak sekolah. Sudah masuk sekolah dasar. Kemudian ada PIN, kita beberapa kali mengadakan PIN ya, dan terakhir itu kita tetap dinyatakan masih belum bisa belum bisa fighting terhadap polio karena polio tetap terus ada walaupun kita sudah berkali-kali mengadakan pekan imunisasi nasional dengan menu utama adalah polio. Nah sekarang yang terakhir adalah program BIAN yang merupakan program kalau kita lihat lebih ke arah mengantisipasi sesuatu yang terjadi pasca pandemi COVID di mana pada saat COVID kemarin banyak anak-anak kita yang terkendala mengakses kepada pelayanan vaksinasi yang berada berbasis masyarakat, yaitu Posyandu. Nah disitulah kemudian memunculkan kesenjangan pencapaian angka vaksinasi untuk balita kita. Dan dampaknya adalah sudah mulai kerasa nih. Kita akhir-akhir ini sudah mulai banyak penyakit-penyakit yang muncul akibat tidak
terimunisasi di betul. usia balita mereka. Ya. Dan itulah yang mendasari kenapa ada bulan imunisasi anak nasional. Oh iya dok. Berarti bukan hanya karena mungkin efeknya dari pandemik ya dok ya. Iya. Tapi mungkin setelah pandemik itu ini pemerintah sudah memang mencanangkan bahwa akan ada bian ya dok. Bian, iya. Betul. Berarti ini tuh bian tuh dok fokusnya di campak sama rubella. Apa mungkin ada yang lain dok? Jadi bian ini untuk Jawa Barat kita masuk ke jadi pemerintah pusat Kementerian Kesehatan itu membagi regional-regional. Betul. Nah, regional Jawa Barat dan Pulau Jawa ini kita mendapatkan jadwal untuk melaksanakan bian itu di bulan Agustus dan kita diberikan tugas itu melaksanakan vaksinasi 2 jenis. Betul. Yaitu vaksinasi wajib. Betul. Dan vaksinasi yang terkait dengan vaksinasi yang belum diselesaikan. Makanya namanya kejar vaksinasi. Jadi satu vaksinasi wajib, satu lagi vaksinasi kejar vaksinasi. Nah, vaksinasi wajib itulah yang MAMS dan morbili dan rubella yang itu 9 bulan ke atas. Ya, 9 bulan ke atas ya dok ya. Berarti kalau misalnya nanti ada yang mungkin dok butuh kalau misalnya vaksinasi yang lain, ya betul. Karena masih kemarin nggak sempat ke vaksin, bisa diperoleh selama bulan imunisasi. Berarti kan nasional. Jangka acara bian ini 1 bulan ya dok ya? 1 bulan, ya. Berarti kalau walaupun cukup berat ya sebenarnya, karena kan targetnya dok ya, dok ya. Target kita 24.000 ya. Sebenarnya target 24.000 itu secara hitungan matematik it's very easy ya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman kemarin memvaksin COVID itu 200.000 lebih 230.000 lebih dalam waktu momen yang relatif bisa cepat ya. Hanya problemnya adalah ketika ini adalah sasarannya adalah balita. Betul. Balita ini membutuhkan support lain yaitu adalah kemauan dari orang tua untuk mengakseskan. Beda dengan vaksin COVID. Betul. Masing-masing sudah memiliki kesadaran untuk datang sehingga tidak perlu harus dihayu-hayu lah seperti itu. Itu mungkin salah satu tantangan kita di pelaksanaan bian kali ini. Berarti mungkin kalau misalnya saya melihat pandemik yang ke belakang ya dok ya, pandemik COVID, kenapa orang tuh bisa terangsang untuk misalnya melakukan vaksinasi? Apa mungkin karena medianya sangat nge-blow up gitu kan? Salah satunya dok. Media sangat berperan penting di dalam memberikan pemahaman, kemudian juga pengetahuan kepada masyarakat. Apalagi COVID itu hal yang baru ya, saya kira. Dan masyarakat sudah cukup banyak mendapatkan pembelajaran, baik lokal yaitu di depan di keluarga mereka maupun di level global ya, ketika cukup memberikan dampak kepada seluruh sendi kehidupan. Iya betul. Itu salah satunya. Dari kesehatan jadi effortnya memang luar biasa ketika COVID ya. Ini jadi tantangan kita, effort ini apakah akan sama ini effortnya dengan effort ketika kita bian. Nah ini yang perlu mendapatkan kita jadi tantangan tersendiri. Berarti titiknya untuk bisa berhasil sampai pencapaian target dok, mungkin bukan hanya teknisnya aja nanti di lapangan waktu fase vaksin, edukasi sebelumnya mungkin dok ya, promosinya. Justru itu yang paling penting. Iya. Promosi ya dok ya. Teknik sudah dikerjakan pasti oleh tenaga-tenaga terlatih ya. Tapi ketika membuat orang untuk percaya, yakin bahwa program bian ini adalah hal yang sangat penting untuk anak-anak kita menyambut generasi emas 2045. It's not easy karena kan depend pada parents orang tuanya. Ketika orang tuanya diberikan pemahaman yang bagus, saya kira mereka akan berbondong-bondong datang. Dan itulah perlunya media untuk meyakinkan terutama orang tua ya, karena yang punya mereka anak-anak kan bergantung pada orang tua ya. Oke. Karena mungkin mindset dari orang tua ini yang penting ya dok, harus diedukasi ya dok ya. Betul. Karena mungkin kalau yang saya lihat itu masyarakat di Indonesia karena pertama multikultural ya dok ya, ditambah juga dari segi agama ras juga masih banyak ya dok ya. Ada beberapa masyarakat yang masih belum percaya sama imunisasi dok, sama vaksin. Itu memang tugas terbesar ya, kita. Tapi saya kira ini tidak menjadikan sebuah kendala bagi kita ya, karena ini justru akan terus menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan pembelajaran, edukasi dan sebagainya. Maka dari itu pelaksanaan bian kali ini kita banyak sekali menggandeng stakeholder terkait, utamanya adalah dalam hal ini PKK, karena PKK ini memiliki
dasar Ya. yang sangat kuat untuk menjadi penggerak Ya. masyarakat, terutama kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak. Ya. Maka kami akan sangat banyak terbantu oleh Ya. PKK dalam hal ini. Iya dok. Ya. Oke. Dok, sangat sangat banyak insight yang saya dapatkan dok ternyata. Itu ya dok ya. Dok, ini mungkin kalau misalnya saya lihat ya dok ya, nanti untuk imunisasi waktu pas nanti bian ya dok ya. Iya. Tadi kan memang sudah dibahas oleh dokter Dini SPA ya dok ya. Nanti kalau misalnya memang ada beberapa kendala dari peserta untuk diimunisasi, misalnya tidak bisa dok di bulan itu dok, apakah masih bisa menyusul atau misalnya gimana, atau menyusulnya harus kemana gitu dok? Apa Ya. boleh di puskesmas atau gimana dok? Gerakan BIAN ini itu adalah sebuah program nasional ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah jadi gini, untuk mendapatkan herd immunity Ya. itu diperlukan vaksinasi serentak Serentak ya dok ya. Ya. Once time, Ya. Oh, tidak long time. betul betul. Because kita butuh orang anak memiliki daya kekebalan itu pada waktu yang sama. Kalau itu terpecah-pecah, maka kekebalan komunitas terutama pada anak tidak terbentuk. Ya, itulah yang makanya selalu menjadi target ketika vaksinasi COVID. Ya. 80%. Ini juga sama. Ya. Balita pada bulan Agustus 80% sudah divaksin. Ya. Maka secara teoritis Ya. ada kekebalan komunitas, Ya, kekebalan herd immunity. betul, dok. Nah, ketika 80% balita itu terlindungi, maka dia akan melindungi yang 20%. Betul. 20% yang dengan exceptional ya, Ya, ya. sakit, Ya, betul. kepercayaan, Ya. atau hal-hal lain yang memang tidak memungkinkan Betul. anak tersebut untuk divaksin. Oke. Itu. Iya dok. Ya. Berarti yang memang target dicapainya itu yang di atas 50% itu dok ya? 80%. 80%. 80%. Siap. Oke Ya. dok. Pada waktu yang sama Pada waktu yang sama. di bulan Agustus. Betul, bulan Agustus. Nah ini untuk program yang tahun ini dok, tahun 2022, BIAN ini yang tahun ini dok, apa mungkin bakal diulang dok di tahun depan atau di tahun Sampai selanjutnya? sekarang pemerintah belum membuat planning ke depan. Oh iya dok. Karena yang jelas ini BIAN ini sebuah pembelajaran ya. Memang ini sebagai respon terhadap COVID kemarin. Betul, Kemudian betul. juga Betul. melihat bahwa program imunisasi dan posyandu juga mengalami up and down ya. Ini menjadi dasar pemerintah melakukan BIAN sekarang. BIAN, ya. ya. Oh, Ya mudah-mudahan kalau tahun depan diadakan lagi. Karena gini. Beda dengan polio ya. Ya. Kalau polio itu memang ada suatu global commitment Ya. bahwa kita semua against polio Betul, ya, betul. melawan polio Betul. untuk eradikasi polio. Ya. Maka di setiap negara harus melakukan vaksinasi polio serentak di seluruh dunia. Ya. Terutama di daerah-daerah kantong polio sebagai contoh. Ya. Kalau ini kan kita di Indonesia saja dulu BIAN ini Ya. karena memang kasus rubella dan morbilli kita meningkat Meningkat ya, secara, dok, ya? Betul. meningkat secara Iya. secara signifikan. Ya. Oke. Karena yang saya lihat itu dok, kenapa yang saya tanyakan ada program-program pemerintah selanjutnya? Ya. Karena di vaksin itu bukan ternyata penyakit hanya campak atau rubella aja dok, tapi mungkin PR untuk pemerintah kesehatan atau misalnya tenaga medis masih cukup banyak dok penyakit yang harus divaksin dok. Ya. Contohnya kan mungkin saya mungkin sebagai klinisi di IGD itu banyak pasien yang masih banyak yang TB paru dok. Iya, Kemudian betul. kalau pada anak itu yang saya paling kemarin aja dok, demam berdarah dok. Iya, iya, Gitu. iya, iya, Itu betul. juga mungkin bakal ada nggak sih dok program kedepannya untuk booster vaksin demam berdarah, TB paru gitu dok? Ya, jadi di dalam program BIAN itu kan tadi saya sampaikan ada dua Ya. paket ya. Satu paket vaksinasi, paket imunisasi wajib, Wajib ya dok. yaitu rubella dan morbilli, Ya. ya, Ya. rubella dan morbilli. Dan itu umur 9 sampai 59 bulan. Tapi juga ada paket kedua, yaitu paket untuk mengisi vaksinasi yang kosong. Yang kosong. Dan yang tidak diberikan karena terkendala kemarin waktu COVID. Ya. Itu pada umur berapapun akan diberikan. Ya. Misalnya dia belum dapat polio lengkap 4 kali, atau dia belum dapat BCG, itu pada bulan Agustus nanti bisa semua diberikan sesuai dengan catatan medik anak-anak itu. Dia vaksin apa yang belum dapat? Itu hepatitis. Hepatitis, dok. Ya. Jadi vaksinasi yang lainnya adalah di luar rubella dan morbilli adalah yang opsional tadi ya, sesuai dengan kondisi anak. Bisa polio, kemudian campak otomatis Campak, hepatitis, DPT, betul, dok. seperti itu. Oke dok.
Dok, ini nanti secara teknis Bian itu bakal ada sentak di satu tempat, Dok, atau tersebar di fasilitas posyandu? Ya, kami akan tetap menggunakan base-nya adalah posyandu. Ya. Posyandu, karena di posyandu itu kita memiliki tim posyandu ya. Jadi otomatis di sana dikawal oleh petugas-petugas kesehatan. Ya. Kita juga akan berencana membuka posko-posko pelayanan vaksinasi tapi di rumah sakit. Oh, iya. Jadi bukan di tempat-tempat umum seperti vaksin COVID kemarin. Betul. Karena memang hasil kesepakatan kita dengan teman-teman dokter spesialis anak untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun sebenarnya KIPI-nya juga tidak besar ya. Iya, betul. Selama ini di Indonesia hanya 2 kasus KIPI ya. Waktu periode di regional Indonesia Timur itu maka rekomendasi para dokter spesialis selain di posyandu dan puskesmas, vaksinasi bisa dikerjakan di tempat praktek dokter atau di rumah sakit. Di rumah sakit. Kita tidak membuka di tempat-tempat umum. Tempat di center kantor di sentralisasi. Ya, seperti kalau kita di Gedung Juang itu sudah tidak. Oke. Dok, sebentar nih. Siap. Oke. Ini kayaknya ada iklan dulu ya. Iklannya apa nih? Makanya ada yang mau lewat katanya. Oh, siap. Oke. Baik, masyarakat Indonesia yang dimanapun Anda berada, tadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sudah menjelaskan bahwa nanti bakal ada program Bian Bulan Imunisasi Anak Nasional yang akan dilakukan pada bulan Agustus yang tidak tersentralisasi ya, Dok ya, tersebar di semua fasilitas kesehatan vaskes pertama ya, Dok ya, posyandu dan rumah sakit. Oke. Masyarakat Indonesia di mana-mana berada, ini ada sedikit kita break terlebih dahulu, Dok. Tetap di Spekulum. Oke, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih kembali lagi di acara Spekulum, Speak Up, Open Your Mind. Oke, balik lagi bersama saya, host baru, Dok, dan narasumber kita tercinta, Ibu Dr. Rita Fitrianingsih MKes. Dok, kita kembali lagi ngomongin Bian, Dok. Ya. Dok, ini kan program nasional ya, Dok ya. Berarti kan serentak. Jadi kita tuh programnya periode kedua ya, Dok ya. Berarti kemarin sudah terlaksana di beberapa daerah di kota Indonesia, betul. Dok ya. Oke. Mungkin Dok boleh bisa diceritakan ke Dok kalau ada pesan untuk masyarakat Indonesia, khususnya orang tua, Dok, yang misalnya masih khawatir terhadap aduh ini ragu nih vaksin apa enggak gitu, Dok. Mungkin dari sudut pandang dokter gitu, Dok, untuk bisa merangsang orang tua bisa agar vaksin, Dok. Mangga, Dok. Iya, terima kasih. Jadi secara nasional jumlah balita kita yang harus mengikuti vaksinasi MR ini ada 27 juta. Iya, Dok. 27 juta balita jadi target nasional untuk mendapatkan vaksinasi MR. Ya, Dok. Nah, pada periode putaran pertama itu sudah tercapai sekitar 11,6 juta anak. Jadi masih ada sekitar 16 juta lebih anak-anak balita yang belum divaksinasi, dan ini merupakan tantangan berat karena memang angka itu kan kebanyakan pasti ada di area Pulau Jawa. Ya. Saya kira kita sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan akan sangat merasa tersupport atau betul. Merasa sangat terbantu ketika Bapak dan Ibu yang memiliki balita untuk bisa mengajak balitanya untuk hadir di pelayanan di Bian, di posyandu maupun di tempat praktek yang memang sudah disepakati atau ditetapkan, juga di rumah sakit karena balita-balita kita ini harus diberikan kondisi kesehatan yang maksimal, betul, karena betul. Di Indonesia kasus-kasus penyakit-penyakit berat itu banyak menyerangnya di usia balita, karena memang pada usia balita itu kan kekebalannya belum sempurna. Betul. Maka dari itu perlu diberikan tambahan kekebalan agar anak-anak ini memiliki kekuatan dan bisa survive. Keluar dari periode balita untuk masuk ke anak-anak usia sekolah, dan di sana kekebalan tubuhnya secara alamiah juga akan makin bertambah. Nah, untuk periode yang sangat fragil tadi 5 tahun ke bawah ini perlu intervensi. Intervensi salah satunya adalah dengan vaksinasi dan juga
yang jelas dengan diet yang baik ya untuk betul. anak-anak kita. Karena memang problem untuk balita di kita bukan hanya masalah penyakit ya, Kang Adam. Problem di kita saat ini yang juga sudah menjadi isu nasional adalah stunting. Stunting, Dok. Ya, karena banyak anak-anak kita yang dilahirkan dengan kondisi kurang beruntung. Karena memang dilahirkan dalam situasi yang memang kurang beruntung ya. Tentunya ini kita tidak ingin bahwa Indonesia ke depan tidak memiliki generasi yang kuat. Maka dari itu mencegah stunting, memberikan vaksinasi kepada anak-anak balita kita adalah sebuah keharusan. Dan itu tanggung jawabnya ada pada kita orang-orang dewasa. Orang-orang yang diberikan amanah Bapak Ibu, kakek nenek yang saat ini diberikan amanah, dititipkan titipan Allah anak-anak balitanya untuk diberikan mereka sebuah modal untuk bisa meneruskan kehebatan bangsa ini secara mikro, kehebatan keluarga-keluarga masing-masing. Jadi saya menghimbau kepada Ibu dan Bapak, mari pemerintah sudah memberikan kesempatan, peluang maupun juga kemudahan untuk balita-balita kita agar mereka menjadi penerus bangsa, menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Karena tahun 2045 kita usia negara kita berapa? 100 tahun, Dok. 100 years. Betul. Luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Kita mungkin sudah di mana ya, Dam ya? Terutama saya ini udah di mana ya? Saya doakan dokter pasti berpanjang dong, insya Allah. Terima kasih ya. Dok. Sehat selalu, dan ya, terus terang ya, kalau kita bicara balita kita, balita kita ini memang masih, tadi saya sampaikan banyak yang masih pada kondisi-kondisi tidak beruntung. Dan tentunya dengan nanti pelaksanaan BIAN yang berbasis posyandu, maka tidak akan ada kendala. Bahwa pelayanan vaksinasi plus nanti gizi, kan juga nanti di sana itu ada programnya namanya, kita sebutnya di Sukabumi Abang Bian, Kang Adam ya. Betul, Abang Bian. Mungkin teman ibu-ibu kenal Abang Bian. Saya sendiri dapat informasi Abang Bian itu sebuah sinetron, saya kira sangat dikenal kalau oleh kita semua ya. Betul, Abang Bian itu singkatan dari A, pemberian vitamin A. Jadi kebetulan bulan Agustus itu pemberian vitamin A, Kang Adam. Oh betul, program nasional ya, Dok ya. Jadi setahun itu balita kita harus diberikan vitamin A 2 kali. Februari dan Agustus. Maka itu salah satu yang mendasari kenapa semuanya ditaruh di bulan Agustus. Dok. Bulan Agustus bulan yang keramat bagi bangsa Indonesia ya. Betul, Dok. Dan juga bulan sangat berarti bagi program kesehatan. Betul. Pemberian vitamin A, penimbangan rutin kemudian sama imunisasi ya. Jadi sangat mudah diingat. Agustus Abang Bian, pemberian vitamin A, penimbangan dan imunisasi. Betul. Itu ya apa ya, Dok ya? Tokohnya itu Abang Bian ya, Dok Abang Bian ini. Tapi ini adalah apa ya namanya, promosi atau gimmick yang cukup bisa diterima oleh masyarakat, Dok. Sangat kreatif, betul sekali, Dok. Abang Bian. Kalau ya dulu waktu pin polio itu kan gambarnya anak, masih teringat ya? Masih, Dok. Tapi Adam umur berapa itu? Saya dulu masih SD, Dok. Wah, itu SD udah nggak divaksin ya? Udah nggak dikasih polio ya? Sempat? Udah enggak sih, Dok. Udah enggak kan, itu 0 sampai 59 bulan betul. ya. Itu kan kuning ya, pakai balon, itu sangat melekat di dalam pemikiran memori siapapun ya, ditetesi polio. Tapi sekarang polio enggak cuma ditetes ya, Kang Adam ya. Jadi polio sekarang diberikan ada yang dalam bentuk injeksi. Karena memang polio itu kan virus ya. Sama seperti COVID. Dia punya varian. Varian kan dulu kalau di COVID kan apalen ya. Varian Alpha, Delta, Omicron dan sebagainya. Polio pun ada variannya. Varian yang sudah bisa ditangani dengan vaksin tetes sudah selesai. Tetapi muncul varian baru polio yang hanya bisa dicegah dengan vaksinasi polio yang injeksi. Jadi nanti ibu-ibu juga jangan kaget kalau putranya divaksin polio, kok disuntik, enggak ditetes, karena
sekarang ada varian baru untuk polio. Khasnya dulu ditetes ya dok? Memang, ditetes sehingga dulu kita banget tertolong ya waktu Iya, betul, waktu polio, pin polio karena Iya. kader bisa melaksanakan, Iya. ibu PKK bisa membantu kita Betul, ya. betul. Sekarang karena semua adalah dalam bentuk injeksi, Iya. maka mau nggak mau petugas kesehatan Petugas semua harus kesehatan turun itu, ya betul. untuk Iya. kegiatan Dian ini. Iya betul. Tapi kalau yang saya ingat dok dulu ya waktu pas SD, kadang-kadang tuh tiba-tiba ada petugas kesehatan datang ke SD. Datang ke Iya, SD. saya udah deg-degan nih, ini pasti bakal ada imunisasi dok gitu kan. Karena kan saya takut jarum dok. Bias itu Bias, Dok, bias Dok, ya, ya, itu betul. bulan imunisasi anak sekolah. Iya. Jadi petugas datang, saya jadi keingetan. Dulu saya Iya. itu menjadi promotor melarikan diri sekolah. Oh iya dok. Karena dulu vaksinnya mengerikan. Iya dok. Dulu vaksinnya itu dipakai jarum, Iya, betul, Dok. dibakar, Iya, Dok. dicek gitu Iya, ya. Dok. Iya, Waktu Dok. itu cacar. Iya betul dok. Saya mengalami dunia bebas cacar tahun 70 ya. Iya, Dok. Dan itu dilakukan vaksinasi cacar seluruh dunia. Iya dok. Sehingga sampai dinyatakan tahun 70 itu dunia bebas cacar. Betul. Tapi cacarnya enggak kayak cacar kita ya, yang Iya. variola ya, tapi Betul. varicella ya, bukan varicella, Varicella, tapi iya. variola. Oh. Yang menimbulkan bekas Iya, dan pus banget ya, bernanah sekali. Iya. Tapi sampai sekarang juga mungkin varicella juga masih ada ya dok Kalau ya? varicella masih ada, Iya. variola yang nggak Variola ada. yang Iya, udah nggak ada ya variola dok yang nggak ada. Iya. Dan dulu juga khasnya itu kalau misalnya setelah diimunisasi itu suka ada scar dok di Iya, sini dok scar. gitu kan. Iya, saya masih Iya. punya scar. Masih dok. Ada generasi tahun 64. Iya. Saya juga masih dok generasi tahun 90 dok. Iya, betul. Tapi sampai sekarang mungkin itu apakah memang menjadi tanda dok? Ini ada pertanyaan lah dari masyarakat Oke, dok siap. ya. Apa namanya? Setiap diimunisasi itu harus pasti diadakan tanda atau memang itu memang Sebenarnya karena salah teknisnya, satunya Dok? bahwa kalau kita divaksin anak-anak kita Diimunisasi, diimunisasi Dok. Iya. BCG Ya. itu memang harus ada scar. Oh, Iya, Dok. tandanya bahwa Tandanya. berhasil. Berhasil Iya, betul dok. scar. Iya. Scar untuk TB itu kelihatan banget ya. Iya betul. Itu kan untuk mencegah TB paru ya dok ya. Iya, mencegah TB Iya. paru. Oke. Dok, sebetulnya sih saya pengen ngobrol banyak sih dok ya. Ini masih masalah waktu. Iya. Tapi ini sedikit ya dok. Iya, boleh. Silakan. Apa ya namanya? Kalau misalnya nanti dok, kalau misalnya masyarakat kan masih banyak ya dok ya yang misalnya yang nggak paham tentang vaksin atau imunisasi, malah karena sekarang di dunia media sosial yang terbuka dok, informasinya di mana-mana dok. Iya. Orang-orang tuh udah bisa banyak mencari informasi dok gitu. Kayak kemarin aja waktu pas COVID, imunisasi vaksin bakal ditanamin chip atau apa Oh gitu iya, kan. betul. Nah ini masyarakat Indonesia langsung dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan, sebetulnya aman ya dok ya untuk vaksin dan imunisasi itu dok? Semua vaksin yang diberikan pada anak-anak kita aman karena Ya. sudah vaksin-vaksin yang diberikan pada anak-anak kita tuh sudah umurnya udah lama banget Ya, 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 polio penelitiannya, udah Dok, ya. berapa puluh tahun Betul, ya, 50 betul. tahun. Ya. BCG juga zaman saya lahir, saya sekarang udah mau 60 tahun, berarti Ya. BCG itu sudah ada 60 tahun yang Yang lalu lalu ya, ya. Dok, betul. Kan Bacillus calmette-guerin ya Betul, yang menemukan itu betul. ahlinya. Ya. Itu sudah berapa puluh tahun yang Ya. lalu, udah mungkin ada ratusan ya. Ya, So betul. sudah teruji oleh waktu Ya, ya, betul, sudah teruji oleh pengetahuan, Ya. sudah teruji secara medis. Ya. Ini yang kemarin beda dengan vaksin COVID ya. Ya, betul, COVID itu dibuat dalam kondisi kita semuanya sedang trial ya, Betul, trial betul. dan kita sama-sama percaya kepada Ya. hasil temuan para ahli dan Betul. kita sama-sama semua siap untuk menjadi bagian daripada keberhasilan vaksinasi COVID ya. Ya, betul. Jadi saya kira vaksinasi atau imunisasi nanti yang Bian, Bapak dan Ibu tidak usah ragu Iya, lagi betul. karena sudah teruji oleh waktu Oleh waktu ya dok Iya, ya, betul. dan oleh medis serta pengetahuan. Betul ya dok. Karena kalau melihat sekarang teknologi semakin maju dok Betul, ya, iya. menghasilkan vaksin kan nggak perlu 5 tahun atau 10 tahun, Iya. ternyata berdampak yang sangat positif dan efektif ya dok Iya. ya COVID. Apalagi ini Iya, sudah penelitiannya sudah lama, ratusan tahun, ratusan iya, tahun, iya. betul. Oke. Berarti kemungkinan dok ini bukan kemungkinan ya, pastinya imunisasi vaksin itu yang dilakukan divaksin atau diinjeksikan vaksin yang sama dari dulu sampai sekarang ya dok ya. Oke. Dan tentunya juga akan pasti mengalami perubahan karena pengetahuannya, Iya, tapi menuju lebih betul. baik pasti. Iya, ya. iya, oke. Dok,
Aduh, terima kasih banyak sama-sama. Dok atas edukasinya, insight-insightnya Dok, membuka pikiran kita semua termasuk saya pribadi Dok terhadap imunisasi dan nanti program pemerintah yang akan dilakukan pada bulan Agustus Dok ya, BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oke. Dok, saya pesan aja barangkali satu, ibu dan bapak yang memiliki amanah balita, betul Dok, pastikan putra-putranya nanti siap sehat ya, Dok, ya. Siap. Kemudian sudah terdaftar di kader. Kalau toh tidak divaksinasi di posyandu, bisa di tempat-tempat dokter yang sudah biasa dipercaya. Atau di rumah sakit. Secara administrasi nggak perlu harus bawa apa-apa ya Dok ya? Datanya sudah ada ya Dok ya? Sudah ada. Siap. Sangat praktis banget dan pemerintah sudah memfasilitasi semuanya loh gitu ya. Dok, mungkin ada lagi Dok pesan yang mau dipesan ke masyarakat? Cukup. Oke. Baik Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan edukasinya, insight-nya, ilmunya Dok semuanya dan waktunya Dok. Terima kasih banyak Dok. Saya sudah diundang di Spekulum. Siap Dok, terima kasih banyak Dok. Dok saya closing dulu ya Dok ya. Siap, oke. Baiklah masyarakat Indonesia dimanapun berada, itu perbincangan saya dengan Ibu Kepala Dinas Kota Sukabumi, di mana nanti untuk program pemerintah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi yaitu bulan imunisasi anak nasional pada bulan Agustus di setiap vaskes pertama atau posyandu. Nanti akan tersebar, tidak tersentralisasi, dan pastikan para orang tua yang mempunyai anak balita di atas 9 bulan ya Dok ya. Oke, sampai 5 tahun, 59 bulan ya Dok ya, betul. Dipastikan untuk dijaga kesehatannya agar nanti di bulan Agustus siap untuk divaksin. Oke. Demikianlah perbincangan di acara Spekulum kali ini, hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, insight, dan bisa yang paling penting bisa membuka pemikiran sesuai tagline kita, Spekulum, speak up, open your mind. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.